Perkenalkan, saya Yuliana. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik di SMK Negeri 1 Tanjung Palas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 3. Program Studi Pendidikan Agama Katolik di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta 304024110013 pada hari Rabu 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Adapun video praktek pembelajaran saya sebagai berikut. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, berarti sudah siap untuk menerima pelajaran kita hari ini. Ya, sudah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Aira, Hadir. ya. Monica Bunga, Hadir, Bu. Martina, Hadir, Bu. Magdalena, Hadir, Bu. Marpeli, Hadir, Bu. Daniel. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Chelsea. Chelsea sakit apa? Sakit, Bu. Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan Chelsea cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Dan silakan kalau ada teman kalian yang mau memimpin doa. Saya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengantar kami sampai ke sekolah dengan selamat dan tidak terhambat. Berkatilah kami agar kami dapat menerima semua pelajaran dengan baik pada pagi hari ini. Berkati juga Bapak dan Ibu guru agar dengan sabar dapat menuntun kami, mempersiapkan diri menuju masa depan kami. Terangilah pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu agar pembelajaran yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat bermakna bagi masa depan kami ke depannya. Berkati juga pembelajaran kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari keluhuran hati manusia. Hari ini kita adalah belajar tentang suara hati. Baik, apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu yang pertama, Memahami peran dan fungsi suara hati. yang kedua, Mampu menjelaskan makna suara. yang ketiga, Menjelaskan rasa syukur atas karunia hati nurani dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. pertanyaannya, karena kita sudah melihat tujuan pembelajaran tadi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan suara hati? Kesadaran moral batinnya yang menjadi pedoman untuk membedakan yang baik dan buruk, mengarahkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Suara hati adalah Kesadaran kesadaran moral batinnya yang menjadi pedoman untuk membedakan yang baik dan buruk. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada itu pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan yang kedua, apa fungsi suara hati dalam kehidupan kita? Kira-kira fungsi suara hati dalam kehidupan kita itu ada yang mau menjawabnya? Saya, Bu, Ya, silakan. bisa menjadi paduan moral. Suara hati bisa menjadi pedoman Paduan moral.
pedoman moral. Ya, betul. Beri tepuk tangan kepada Daniel. Ya. Selanjutnya pengertian dari suara hati. Suara hati adalah suatu Pedoman untuk menilai yang baik dan menilai yang salah yang tumbuh dalam dan berkembang dalam hati manusia. Fungsi suara hati dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang pertama bisa membedakan yang benar dan salah. salah. Dan berikutnya membimbing Pengambilan keputusan. pengambilan keputusan. Yang berikut, bagaimana kita menyikapi terhadap suara hati itu? Mendengarkan, bebas berekspresi, jujur. Ya, ada 3 suara di sini, yaitu mendengarkan, Bebas berekspresi, dan yang ketiga adalah jujur. Ya. Berikutnya adalah suara hati itu dari segi waktu. Dan yang kedua, segi benar Dan tidak dan tidak. Yang berikutnya adalah pasti segi pasti atau tidak. tidak. Dalam teks Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16, suara hati adalah, silakan ada yang mau membuka kitab suci? Tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi.
Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Tinggal 1 menit lagi. Waktu habis. Waktu habis. Ya, silakan. Tulis namanya dan siapa moderatornya. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Selanjutnya kita ice breaking dulu. Ya. Silakan ice breakingnya. Kita mau yang kau teman itu teman berdua ya. Kita berdua. Dua. Satu, dua, tiga. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menunggu dengan kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih berdua. Selanjutnya silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 duluan. Boleh 1. Iya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kali dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kali yang akan diberitakan. Oke. Di sini kami mendiskusikan yang pertama nama kelompok Monika Bunga adalah Daniel. Bagaimana caranya kita baca ada teks di atas adalah kesan yang muncul ketika membaca cerita tersebut adalah membawa seseorang pemimpin yang baik seharusnya peduli dengan pengabdi kepada rakyatnya, bukan hanya meningkatkan kekuasaan dan kekayaan pribadi. Yang kedua, apa yang dialami oleh putra
mahkota itu sebelum dilantik, putra mahkota disebut mengalami penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh rakyatnya. Yang ketiga, apa yang mendorong putra mahkota tersebut sehingga kemudian dia mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyatnya. Jawaban yang ketiga adalah yang mendorong oleh pengalaman dirinya sendiri, yang merasakan penderitaan rakyat sehingga ia bertekad untuk menjadi pemimpin yang melayani dan senasib dengan rakyatnya. Yang keempat, nilai-nilai positif apa yang bisa diambil dalam kisah di atas. Nilai positif yang kami ambil dari cerita ini adalah empati, merasakan, dan memahami cerita orang lain. Kedua, keadilan, mengambil hak-hak rakyat yang sebelumnya dirampas. Yang ketiga, mengabdikan melayani rakyat dengan tulus dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, bertanggung jawab, menjalankan tugas sebagai pemimpin dengan penuh kesabaran dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Ya. Dari kelompok satu. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok satu sudah memberikan presentasi. Yang berikutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa moderatornya? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh bagaimana pesan kami ketika membaca cerita ini. Pesan kami yaitu kami sangat terharu dan kagum karena putra mahkota dalam cerita tersebut memiliki hati dan kepedulian yang tinggi terhadap rakyatnya. Dua, apa yang dialami oleh putra mahkota tersebut sebelum dilantik, putra mahkota sempat bermimpi melihat penderitaan rakyat yang dipaksa bekerja keras dan disiksa dengan pesta pelantikannya yang mewah. Yang ketiga, apa yang mendorong putra mahkota tersebut sehingga kemudian dia mengambil sikap untuk mengabdi dan senasib dengan rakyat. Ia tergerak oleh misinya yang memperlihatkan penderitaan rakyatnya. Dari situ ia sadar bahwa menjadi pemimpin seharusnya bukan untuk kemewahan dan kekuasaan, tetapi untuk melayani dan mengabdi kepada rakyat. Yang keempat, nilai positif apa yang kami dapat dari kisah tersebut? Nilai positif yang kami dapat ambil, kepedulian terhadap sesama, rendah hati, dan tidak sombong, tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, kejujuran dan kesadaran terhadap rakyat, daripada mengutamakan kemewahan untuk diri sendiri. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kepada Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan bertanya dengan kelompok 2. Untuk satu bertanya pada kelompok 2. Silakan. Ya. Itu termasuk silakan. Dari kami, apa yang kalian dapat dari cerita tersebut? Tentang cerita. secara sikap yang kami teladani dari tokoh yang ada di dalam cerita ini adalah nilai kepedulian terhadap sesama, dan kami harus mempunyai kesadaran diri sendiri dan tidak berlekat dalam kebenaran. Itu saja dari kami. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusi.
Selanjutnya, suara hati dimiliki oleh setiap manusia dan dapat dikendalikan untuk menilai hal yang baik dan buruk. Nah, di sini, apakah kalian setuju atau tidak? Berikan alasannya. Ya, silakan Martina. Saya setuju karena suara hati dapat menuntun kita untuk memilih yang baik dan buruk dan menjauhi yang buruk kalau mendengarkan kata hati kita dengan bijak. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Martina. Terima kasih. Baik. Untuk kesimpulannya, dari pembahasan kita hari ini, jelaslah bahwa suara hati memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita mulai membiasakan diri kita untuk lebih peka terhadap suara hati, melatih diri untuk lebih jujur pada diri sendiri, dan berani bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi kita harus memberi dampak yang positif bagi lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, penutup kita dalam. Sebelum kita mengakhiri kita punya pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah dan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami haturkan kepadamu atas seluruh rangkaian kegiatan kami dalam proses pembelajaran ini. Engkau telah menyertai proses pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik, sesuai dengan rencanamu. Kiranya semua berguna bagi kami demi kemuliaan namamu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu banyak mengucapkan terima kasih karena kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Mengucapkan terima kasih kepada kalian.